Tammy Abraham meninggalkan Roma lagi, kali ini secara permanen. Penyerang Inggris ini telah menerima tawaran Besiktas dan akan menjadi pemain nomor 9 baru di klub Turki tersebut, menggantikan Immobile. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, kesepakatan itu menghasilkan pendapatan sebesar 17 juta euro bagi Roma, angka yang jika digabungkan dengan penjualan Zalewski ke Inter 6,3 juta, Dahel ke Benfica 5,5 juta, dan Levy ke Sunderland hampir 2 juta, memungkinkan klub untuk menutup anggaran 2024/25 yang akan diajukan ke UEFA dalam kondisi hampir seimbang. Pemindahan sang penyerang, yang tiba pada tahun 2021 seharga 40 juta dari Chelsea, sangat menentukan di bidang ekonomi, meskipun itu tidak cukup untuk mengisi kekosongan secara penuh. Kepemilikan Friedkin, seperti yang ditegaskan oleh surat kabar olahraga tersebut, telah memilih jalan yang tegas, lebih baik denda daripada menjual pemain yang disukai Gasperini. Sebuah pilihan yang juga memengaruhi, misalnya, masa depan Evan Dika, yang dilindungi klub meskipun ada beberapa tawaran. Kampanye tiket musiman Roma untuk Serie A musim 2025/26 berlanjut dengan kecepatan penuh. Hari ini, 36.000 tiket musiman dibeli di tahap 1, yang akan aktif hingga Rabu, tanggal 3 Juli. Angka yang paling menonjol menyangkut jumlah penggemar yang telah mengonfirmasi tempat duduk mereka, 34.500, jumlah rekor pembaruan tiket dalam beberapa musim terakhir. Para penggemar Giallorossi telah mengonfirmasi angka-angka dari beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan Roma termasuk di antara klub-klub yang mencatat jumlah penonton tertinggi di Italia. Pembaruan berikutnya akan tiba pada akhir fase 1. Negosiasi antara Torino dan Roma untuk pemain muda Romano dan Terlizzi tidak membuahkan hasil dalam jangka waktu yang diharapkan, tetapi dapat dibuka kembali nanti. Kedua pemain muda Roma dikaitkan dengan kepindahan ke Torino mengingat batas waktu Financial Fair Play pada tanggal 30 Juni. Direktur olahraga Torino Davide Fagnati mengonfirmasi minat timnya pada kedua pemain tersebut dan mengakui bahwa pembicaraan tetap terbuka bahkan setelah kedua belah pihak tidak menyelesaikan kesepakatan sebelum tanggal 30 Juni. Kami sudah mencapai kesepakatan, kita lihat saja nanti apakah itu bisa dilakukan, kata Fagnati kepada media. Roma sedang berupaya menambah gelandang lain untuk skuad Gasperini. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, salah satu nama di puncak daftar manajemen adalah Kenneth Taylor dari Ajax, yang nilainya antara 25 dan 30 juta euro. Profil pemain asal Belanda tersebut dinilai sempurna untuk sistem permainan, serba bisa, yang diminta Gasperini, yang mencari pemain yang mampu menjamin dinamisme dan gol, seperti yang dilakukan Koop Meiners dan Ederson di Atalanta. Gajinya akan sesuai dengan parameter Giallorossi dan kontak sedang dilakukan. Tetapi Taylor bukan satu-satunya yang bersaing, target besar lainnya untuk lini tengah adalah Matt O'Reilly dari Brighton. Edisi Corriere dello Sport hari ini melaporkan bahwa Roma telah menghidupkan kembali minat mereka pada Georges Mikautas. Penyerang asal Georgia ini sedang dalam perjalanan keluar dari Lyon setelah mereka terdegradasi ke Ligue 2. Hasilnya, Roma telah merekrutnya dan sekarang dikatakan menargetkan pemain berusia 24 tahun itu sebagai pengganti utama Tammy Abraham di ibu kota Italia. Klub Prancis itu, setelah terdegradasi karena alasan keuangan, sangat perlu menjual dan penyerang Georgia itu merupakan salah satu pemain yang paling dicari di pasaran.
Leandro Paredes siap mengakhiri pengalamannya di Roma untuk kembali ke Boca Juniors. Sebuah langkah yang kini telah tuntas, diantisipasi oleh sebuah detail kecil, selama pesta ulang tahunnya yang ke-31 di Argentina, sang gelandang menunjukkan logo Boca pada kue, yang menegaskan ikatan yang tidak pernah terputus. Seperti dilansir Corriere dello Sport, operasi tersebut kini berada pada tahap akhir. Kesepakatan ekonomi antara Paredes dan Presiden klub Argentina, Juan Román Riquelme, telah dicapai, gaji telah disepakati dan pemain akan mengirimkan email pelepasan bersertifikat ke Roma hari ini, mengaktifkan klausul pelepasan yang ditetapkan sebesar 3,5 juta euro. Boca Juniors tengah bersiap untuk meresmikan apa yang dianggap sebagai langkah besar di bursa musim panas di tanah kelahirannya. Paredes dengan demikian akan kembali ke Bombonera, disambut oleh para penggemar yang siap merayakannya sebagai protagonis sejati. Sementara itu, Roma akan dapat mencatat keuntungan modal sebesar 2,2 juta euro dalam neracanya yang berasal dari penjualan tersebut. Nasib Paulo Dybala belum pasti di Roma, dalam beberapa waktu lagi Dybala akan bertemu dengan arsitek baru Gian Piero Gasperini. Selain menanyakan tentang masa depannya dan tujuan musim depan bersama tim, strategi yang cocok untuk Paulo Dybala di bawah asuhan Gasperini, beberapa waktu yang lalu Gasperini mengatakan kepada media. Dia adalah seorang bintang, setiap pelatih memerlukan bintang di timnya, saat ini Paulo Dybala lagi menunggu pemulihan cedera pasca operasi. Diperkirakan penyembuhan berjalan baik, dan bisa pulih tepat waktu, dan direncanakan Paulo Dybala ikut tur pramusim bersama skuad. Dan di tur pramusim kali ini, sangat penting artinya bagi Dybala, setiap saat memadukan taktik untuk persiapan tim untuk berlaga di Serie A, juga UEFA dan Piala Italia. Di antara para pemain yang tidak meyakinkan dan bisa hengkang, jika tidak hari ini, pada bulan Juli, ada juga Saud Abdul Hamid. Bek sayap Arab, yang didatangkan musim panas lalu dari Al Hilal, masuk ke hati para penggemar Giallorossi lebih karena simpati daripada karena kontribusinya yang nyata bagi skuad. Bagi lulusan tahun 1999 kini ada kemungkinan untuk dipinjamkan. Menurut Il Tempo, Abdul Hamid akhirnya menjadi incaran dua tim Prancis, Lens dan Toulouse. Di antara keduanya, saat ini yang diuntungkan adalah klub kedua. Toulouse telah mengambil langkah konkret untuk pemain sayap asal Saudi tersebut dan negosiasi dapat diselesaikan dalam beberapa hari mendatang. Sementara itu, Roma telah bergerak untuk menemukan bala bantuan yang ideal untuk sayap kanan.